Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Artila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan honorer yang mana solusinya yaitu menjadi ASN part-time. Nah, di sini disampaikan bahwa mohon maaf, begini respon dari beberapa pihak akan status honorer jadi P3K part-time. Nah, ada apa dengan ini Bapak Ibu? Simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Informasi terbaru ditujukan kepada seluruh honorer agar memahami maksud dari isu ASN part-time tersebut. Nah, di mana Bapak Ibu, informasi terkini bahwa solusi terakhir yang sangat memungkinkan untuk mengatasi persoalan honorer dengan mengangkat honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status ASN P3K part-time. Baru-baru ini sempat ramai informasi pengangkatan atau peralihan status dari honorer ke P3K part-time. Nah, tentunya dengan hal tersebut maka muncul berbagai pandangan dan pendapat terkait dengan ASN part-time ini. Kenapa? Karena itu belum pernah ada sebelumnya. Maka suatu hal yang wajar kalau semua pada meraba-raba kira-kira apa dan bagaimana itu tentang ASN part-time. Honorer 2023 wajib selalu update tentang informasi terbaru agar bisa berkesempatan diangkat menjadi aparatur sipil negara. Tentunya salah satu hal yang perlu dibangun adalah sistem informasi. Maka Bapak Ibu honorer sebaiknya selalu mengejar informasi karena setiap hari berbeda atau ada perkembangan dan kemajuan informasi terkait dengan satu hal, terutama dalam hal pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Pasalnya, pengangkatan honorer jadi aparatur sipil negara atau ASN adalah impian banyak orang agar dirinya bisa resmi jadi aparatur sipil negara. Jadi kira-kira samakah antara P3K part-time dan P3K pada umumnya? Nah, Bapak Ibu simak informasi berikut. Kali ini sedang ramai diperbincangkan bahwa status honorer lagi dialihkan atau yang dialihkan jadi P3K part-time atau paruh waktu sebagai solusi masalah honorer. Nah, memang ini adalah sedang hangat perbincangan terkait dengan ASN part-time karena digadang-gadang itulah nanti yang akan jadi bagian para honorer yang telah terdaftar dalam database BKN, yaitu menjadi ASN part-time. Namun, yang menjadi perdebatan saat ini adalah anggaran dana negara yang sebelumnya menjadi alasan honorer tidak bisa diangkat seluruhnya jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sementara dilansir dari CNN dalam Econom Center of Reform on Economic Court Indonesia, Yusuf Friendly Manilet sebut kebijakan PNS part-time ini tidak serta-merta dapat menekan anggaran belanja pegawai dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, tentunya ini Bapak Ibu, ini suatu hal yang perlu dikaji lebih dalam ya, sebagaimana apa yang telah disampaikan ini bahwa kebijakan PNS part-time itu tidak serta-merta dapat menekan anggaran belanja pegawai dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Bahkan adanya kebijakan PNS atau P3K part-time bisa menekan belanja pegawai tergantung dari seberapa banyak yang direkrut. Artinya apabila serapannya lebih sedikit dari tenaga honorer yang ada sekarang berakibat menekan anggaran belanja. Jadi sebaliknya, jika lebih banyak juga berdampak pada anggaran belanja pegawai yang membengkak. Dapat dinyatakan bahwa adanya solusi P3K atau PNS part-time ini bukanlah jalan keluar yang tepat karena asumsi tenaga kerja yang dipekerjakan melalui program jumlahnya sangat banyak.
Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga singgung tentang kenaikan tukin atau tunjangan kinerja pegawai negeri sipil yang kini berdampak pada belanja negara yang membengkak pada semester 1 2023. Pemerintah dalam mengambil kebijakan tentang honorer saat ini lebih ditekankan pada alokasi dana atau biaya. Berdasarkan data belanja kementerian atau lembaga tahun ini, ditemukan menyentuh 417,2 triliun di pertengahan yang disimpulkan ada kenaikan dari periode yang sama pada tahun sebelumnya sebanyak 393,8 triliun. Jadi kalau yang baru ini 417,2 triliun, maka sebelumnya juga adalah 393,8 triliun. Sejak itulah akhirnya beberapa jajaran atas berharap opsi P3K per time menjadi solusi dan mendapatkan respon dari jajaran atas. Banyak pertimbangan tentang P3K per time, khususnya jika mengacu ke arah ke depan, apakah berjalan efektif ataupun tidak. Namanya adalah hal baru, tentunya. Semuanya pada bertanya apa dan bagaimana tentang PNS atau P3K per time ini. Jadi hingga saat ini banyak pihak yang kurang setuju dengan kebijakan per time dan berlatut pada pembahasan lebih lanjut. Tidak hanya sekedar melakukan rekrutmen demi nasib honorer, melainkan ada timbal balik yang dilakukan oleh honorer terhadap perkembangan instansi tersebut. Batasan pekerjaan juga perlu dipikirkan sehingga tidak akan ada kesamaan antara full time atau dan per time. Memang benar bahwa dari sisi kerja, jam kerja tidak ada kesamaan jam kerja P3K full time dengan P3K part time. Pemerintah pusat juga perlu mengontrol sedemikian rupa jika nanti disahkan dan jangan sampai disalahgunakan oleh oknum ASN yang tidak bertanggung jawab. Sementara menurut peneliti Institute for Development of Economic Finance, INDIF, Nailul Huda, menyampaikan batasan antara PNS per time dan P3K perlu dibuat secara jelas. Terkhusus seperti jam kerja antara P3K full time dan per time agar tidak ada kesenjangan. Bahkan ya juga masih belum mengetahui secara jelas alur P3K per time tersebut. Di sini disampaikan katanya, saya rasa implementasi P3K per time akan sama dengan ASN lainnya. Tentu kerugian sendiri bagi pegawai P3K per time. Tapi ya pasti akan diambil juga sih, karena memang kan dapat kerja sekarang susah. Ungkapnya dilansir Unius ID dari CNN. Jadi pihak lain yang kurang setuju dengan adanya P3K per time ialah dari pengamat ketenaga kerjaan Payaman Simanjuntak dengan mengatakan bahwa status ini tidak sesuai jika diberlakukan di lingkungan pegawai negeri sipil. Dalam lingkungan pemerintahan yang notabene-nya adalah bertanggung jawab. Jadi pelayanan publik tetap yang pantas hanya ada dua, yakni pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hanya ada PNS dan P3K. Sebutan untuk PNS atau P3K per time ini tidak layak jika berada di lingkungan pemerintahan. Bahkan lebih tepat jika diterapkan di lingkungan perusahaan saja. Nah, itulah respon dari beberapa pihak akan status honorer jadi P3K per time yang rata-rata tidak disetujui. Namun bisa jadi dengan sistem yang ditata dengan tepat, wacana ASN per time ini bisa diterrealisasikan. Jadi, Bapak Ibu honorer tetap pantau informasi seputar honorer lebih lanjut ya di portal Unius ID atau di portal lain, demikian juga di channel ini, channel Tutorial dan channel lain yang relevan yang akan menyampaikan informasi terkait dengan P3K, apalagi dengan informasi ASN per time ini. Demikian informasinya Bapak Ibu, semoga hal ini bisa menjadi satu pencerahan kepada Bapak Ibu terkait dengan beberapa tanggapan para publik mengenai aparatur sipil negara atau ASN per time ini sehubungan dengan program pemerintah dalam hal merekrut tenaga ASN di instansi pemerintah pusat maupun daerah
melalui jalur honorer yang telah terdata di dalam database BKN yang telah dilaksanakan pada 2022 yang lalu hingga 2023 tahun ini. Demikian informasinya. Semoga impian Bapak Ibu honorer untuk diangkat menjadi ASN dapat terwujud di akhir tahun 2023 tahun ini. Kita dengar informasi juga bahwa pada bulan September akan dibuka seleksi P3K dan PNS, maka Bapak Ibu bisa mencoba untuk mengikuti seleksi, tidak ada hambatan dan tidak ada kendala terhadap status Bapak Ibu honorer yang sekarang. Semoga semuanya bisa menjadi solusi untuk mengangkat honorer menjadi aparatur sipil negara. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.